Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Fisika Dasar 2. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Kalau di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai medan magnet, di mana medan magnet ini ternyata bukan hanya dihasilkan oleh batang magnet ya, tapi juga ternyata bisa dihasilkan oleh arus listrik ya, oleh muatan yang bergerak atau arus listrik. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan hukum ampere ya, hukum ampere dan juga hukum Biot-Savart. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang sebaliknya. Jadi kalau arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet, nah sebaliknya perubahan dari medan magnet itu menghasilkan arus listrik. Atau lebih tepatnya itu adalah arus listrik induksi ya. Nah, mari kita pelajari ya. Sebelumnya kita bahas lagi nih mengenai garis-garis medan magnet atau garis-garis gaya magnet. Walaupun ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya di pelajaran yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Yang namanya garis-garis gaya magnet ini, eh, kalau di sekitaran magnet, dia tentu saja keluar dari kutub utara magnet dan memasuki kutub selatan magnet ya. Tapi di pelajaran yang sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa ternyata garis-garis medan magnet ini atau garis-garis gaya magnet ini bukan hanya dihasilkan oleh magnet, tapi juga bisa dihasilkan oleh kawat ya, kawat yang bermuatan listrik ya. Nah, garis-garis gaya magnet ini tidak pernah saling berpotongan. Kemudian kerapatan dari garis-garis gaya magnet itu menunjukkan kekuatan medan magnet. Jadi di tempat-tempat yang garis-garis gaya magnet atau apa ya garis medan magnetnya itu rapat, berarti dia medan magnetnya kuat gitu. Dan sebaliknya, di tempat yang garis-garis medan magnetnya itu renggang, berarti kekuatan medan magnetnya itu agak lemah gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang namanya flux magnetik ya. Kalau di listrik kita juga sudah belajar kan ya, ada yang namanya flux listrik ya. Flux listrik itu banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Nah, ini juga sama. Yang namanya flux magnetik itu adalah banyaknya garis-garis medan magnetik atau banyaknya medan magnetik yang menembus suatu luasan tertentu. Nah, satuan dari flux ya itu adalah Weber atau disingkatnya Wb. Jadi gitu ya, flux itu banyaknya garis-garis atau medan magnetik yang memasuki sebuah luasan gitu. Nah, misalkan begini, ada sebuah medan magnetik menembus sebuah luasan nih, ya, menembus sebuah luasan tertutup, ya. Kemudian si garis garis medan magnetik ini menembus sebuah elemen dari luasan ini yaitu dA, ya. Nah, kemudian dia menghasilkan elemen flux magnetik ya. Nah, elemen dari flux magnetik ini itu adalah besaran skalar yang diperoleh dari perkalian dot ya antara vektor induksi magnetik dengan vektor normal bidang elemen dA gitu atau NdA gitu. Nah, sehingga besarnya itu bisa dihitung BdA dikali dengan cos theta gitu ya secara skalar. Nah, theta ini adalah yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk antara luasan bukan luasan ya, tapi normal bidang luasan. Jadi kalau misalkan ini adalah elemen luasannya dA, garis normalnya kemana? Misalkan ke sini. Nah, theta yang dimaksud itu adalah sudut yang dibentuk antara garis medan magnetik dengan garis normal dari bidang ya. Bukan dengan bidangnya sendiri. Sudutnya ini adalah antara garis normal dengan medan magnetiknya ya. Nah, sedangkan flux magnet total
pada suatu permukaan itu dihitung ya tinggal integralnya berarti kan ya integral dari BDA yaitu integral dari BDA cos theta ini maksudnya ada theta ya di sini ya. BDA cos theta sehingga besarnya flux magnetik itu adalah BA cos theta di mana flux magnetik satuannya Weber, kemudian medan magnetik satuannya Tesla atau T dan luas penampang itu satuannya adalah meter. Nah, theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara normal bidang. Kalau misalkan contohnya begini ya, bidangnya ini adalah vertikal ke atas, berarti normal bidangnya horizontal. Normal bidangnya horizontal, nah berarti sudutnya berapa nih kalau misalkan kejadiannya seperti ini? Karena medannya ke situ, normal bidangnya juga ke situ, maka sudutnya adalah 0. Kalau cos 0 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi ini nanti hilang gitu. Jadi tinggal B kali A aja kalau si medannya tegak lurus pada permukaan. Nah, gimana kalau si lilitannya atau kumparannya ini atau ya kalau kumparannya ini lebih dari 1, maka untuk flux magnetik yang melalui kumparan dengan lilitan N, maka besarnya adalah flux sama dengan ya sama aja, tapi dikali dengan N. N itu adalah jumlah lilitannya. Nah, ini kita bahas ya salah satu contoh. Misalkan begini, kita memiliki solenoida ya. Solenoida kita sudah mempelajari bahwa solenoida jika dialiri arus, maka di dalamnya akan ada medan magnetik ya. Nah, medan magnetik berapakah? Misalkan ditanya ya, carilah flux magnetik yang melalui sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm, jari-jarinya 2,5 cm, memiliki lilitannya 600 lilitan, dan dialiri arus sebesar 7,5 ampere. Nah, besarnya medan magnetik atau apa besarnya flux itu tinggal dihitung kan karena ada jumlah lilitannya lebih dari 1 maka menghitungnya NBA ya, NBA cos theta. Nah, kalau dilihat di gambar ini antara medan magnet dengan kumparan itu tegak lurus, artinya normal atau apa garis normal dari kumparan ini adalah searah dengan medannya. Oleh karena itu cos theta-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti NBA cos theta bisa ditulis NBA aja. Karena cos theta bukan cos theta-nya bukan cos sama dengan 0. Cos theta-nya adalah 0. Jadi cos 0 adalah 1 gitu. Jadi fluxnya NBA aja. Nah, B-nya bisa dihitung di video yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa besarnya solenoida itu diberikan dengan mu 0 Ni ya, di mana N ini itu adalah rapat lilitan ya, jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi tinggal dibagi aja berapa lilitannya dibagi dengan berapa panjangnya gitu. Mu 0 besarnya adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Kemudian N kecil ya, N kecil itu adalah rapat lilitan, artinya jumlah lilitan dibagi dengan panjang. Lilitannya 600, panjangnya 40 cm, dibikin ke meter jadinya 0,4. Jadi 600 dibagi 0,4, sedangkan dikali dengan I ya. I itu adalah kuat arusnya, yaitu 7,5 ampere. Jadi dikali semua, dapatlah kita angka 1,41 kali 10 pangkat min 2. Ini maksudnya pangkat ya, bukan 10 kurang 2. 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, ini adalah besarnya medan magnetiknya. Nah, kemudian luasnya, karena dia berbentuk lingkaran, maka luasnya kita gunakan luas lingkaran, yaitu VR kuadrat ya. V-nya 3,14 atau 22/7 sama aja ya. Dikali dengan jari-jarinya itu adalah 2,5 cm. 2,5 cm ini dibikin ke meter jadinya 0,025 ya. Jadinya ini adalah 0,025. Jangan lupa dikuadratkan sehingga kita dapat luasnya adalah 1,97 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, terakhir kita menghitung flux. Aslinya kan NBA cos theta ya. Tapi karena tadi sudah dibahas bahwa B-nya searah dengan normal bidang, karena bidangnya kan horizontal, vertikal, bidangnya vertikal ke atas gitu, kan lingkaran ke atas gitu, berarti kan normalnya itu horizontal, yang mana dia searah dengan medannya, sehingga sehingga sudutnya adalah 0. Cos 0 adalah 1, jadi anggap aja nggak ada ya. Kalau 1 kan dikali berapa aja, nggak merubah angkanya ya. Jadi kalau 1 itu kan dikali 1 dibagi 1 itu nggak ngaruh ya.
Makanya kamu kalau disebut satu-satunya berarti kamu itu nggak ngaruh. Oke, lanjut. Nah, berarti jumlah lilitannya 600, B-nya tadi sudah kita hitung 1,41 kali 10 pangkat min 2, dan luasnya adalah 1,97 kali 10 pangkat min 3, dapatlah angka 1,66 kali 10 pangkat min 2 Weber. Nah, contoh berikutnya ya. Misalkan ada medan magnet yang memasuki bidang ya, bidang yang dimaksud adalah bidang lingkaran ini ya. Bukan seluruhan bidang, tapi bidang lingkaran ini dengan jari-jari 1,4 meter. Berapakah flux magnetik yang melalui bidang tersebut? Nah, karena dia membentuk sudut 60 derajat ya, dengan garis normal bidang, antara medan dengan normal bidang membentuk sudut 60 derajat. Jadi kita masukkan flux sama dengan BA cos theta ya. Karena ini nggak ada lilitannya kan, jadi nggak ada N-nya di sini. BA cos theta, A-nya itu bisa dihitung dengan VR kuadrat. Kita masukkan B-nya 50, A-nya itu VR kuadrat, yaitu 22/7 kali 1,4 dikuadratin ya. Cos 60 adalah setengah ya. Jadi kita dapat fluxnya adalah 154 Weber. Ya, itu adalah mengenai flux listrik. Sorry, bukan flux listrik, flux magnetik ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum induksi Faraday. Jadi, ini diawali oleh percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Faraday ya. Far itu jauh, day itu hari, jadi Faraday itu bahasa Indonesianya jauh hari. Enggak ya? Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Faraday itu menunjukkan bahwa GGL atau gaya gerak listrik itu dapat muncul ketika pada suatu rangkaian jika terdapat perubahan medan magnet. Jadi begini nih, kalau misalkan ini ada sebuah lilitan, kita perbesar dulu. Ini ada sebuah, sebentar. Ini ada sebuah lilitan ya, lilitan kawat ya. Ada sebuah lilitan kawat atau kumparan, kemudian dia dihubungkan dengan sebuah galvanometer atau ampermeter untuk mengukur besarnya arus. Atau ini voltmeter juga bisa ya, untuk mengukur besarnya arus atau mengukur besarnya tegangan ya. Nah, ketika kita kan ini nggak ada sumber magnet ya sebenarnya bukan sumber magnet, sumber listrik. Nggak ada sumber listrik di sini, nggak ada baterai atau sumber listrik yang lain, nggak ada ya. Tapi ternyata ketika ada magnet, kalau magnetnya diam seperti ini, itu tidak terbaca arus di sini atau nggak ada tegangan, nggak ada gaya gerak listrik. Nah, tapi ketika si magnetnya digerakkan ya, kalau magnetnya diam seperti ini, tidak ada listrik. Tapi ketika magnetnya digerakkan ke dalam, nah ternyata pada kumparan ini timbul arus listrik ya. Ketika magnet digerakkan, arus muncul pada loop ya. Nah artinya pada ujung-ujung konduktor ya, pada ujung-ujung konduktor ini ada gaya gerak listrik ya. Nah, ada gaya gerak listrik atau ada tegangan listrik. Nah, ini terjadi hanya ketika si magnetnya bergerak ya. Arusnya ke sini. Ketika magnetnya ada magnet tapi magnetnya diam, arusnya tidak terbaca. Jadi arus ini hanya terbaca ketika ada gerak relatif antara magnet dengan kumparan atau dengan loop ya. Nah, gerak yang lebih cepat, ketika geraknya lebih cepat gitu ya, misalkan kita gerakan bolak-balik si magnetnya keluar masuk dari loop ini, ketika gerakannya semakin cepat ternyata arus yang terbaca itu semakin besar. Nah, kemudian ketika arahnya berubah ya, ketika arahnya kan ini arahnya masuk terdapat terdapat arus listrik ke sini gitu ya. Nah, ketika arahnya berubah ternyata arah arusnya juga berubah. Nah, ketika magnetnya masuk ke dalam loop atau ke dalam kumparan kan ada arus ke sini. Nah, ternyata ketika magnetnya keluar dari kumparan atau digerakkan menjauhi kumparan, arah arusnya ke sana. Jadi berbalikan arah dengan yang tadi. Jadi arah gerak magnet itu menentukan arah arus loop. Jika kutub utara kutub utara magnet ya maksudnya, digerakkan mendekati loop, maka dan digerakkan menjauhi loop, maka arah arusnya itu berbeda. Nah, arus yang timbul ini dinamakan
arus induksi ya, atau arus induksi elektromagnetik. Nah, fenomena ini disebut dengan fenomena induksi elektromagnetik ya. Fenomena munculnya arus induksi ketika ada perubahan medan magnet yang memasuki kumparan. Nah, perbedaan medan magnet yang memasuki kumparan itu artinya kan ada perubahan loops ya. Perubahan flux. Ada perubahan medan magnet yang memasuki kumparan, itu artinya ada perubahan flux yang memasuki kumparan gitu ya. Nah, karena adanya arus ini, berarti di ujung-ujung kumparan atau di ujung-ujung konduktor itu ada tegangan listrik atau ada GGL induksi ya, atau gaya gerak listrik induksi. Nah, ini diatur oleh sebuah hukum yang namanya adalah hukum Faraday. Ya, jadi ini namanya hukum Faraday. Hukum Faraday itu menunjukkan bahwa GGL induksi ya, satuannya volt sama aja dengan tegangan listrik atau beda potensial listrik ya. Satuannya volt yang timbul pada peristiwa induksi itu sebanding dengan perubahan flux. Tahu dari mana? Tadi kan ketika gerakannya dipercepat, maka arusnya juga semakin besar. Artinya gaya gerak listriknya juga semakin besar ya. Artinya si gaya gerak listrik ini sebanding dengan perubahan flux magnetik yang memasuki kumparan. GGL induksi sama dengan min DDT atau deflux DT, perubahan flux terhadap waktu ya. Jadi besarnya GGL induksi itu besarnya sebanding dengan perubahan flux terhadap waktu. Nah, di sini ada tanda min. Kenapa ada tanda min? Nanti kita akan bahas mengenai hukum Lenz ya, yang menunjukkan kenapa dia ada tanda min di situ. Jadi GGL induksi, nah karena flux itu kan besarnya ditentukan oleh besarnya medan magnet B, besarnya luas kumparan A, dan sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan normal bidang. Jadi kan gitu ya, D sama dengan BA cos theta DT gitu ya. D BA cos theta DT ini maksudnya cos theta ya. Ini ada theta di sini. Nah, jadi artinya apa? Artinya perubahan flux ini bisa diakibatkan karena 3 ya. Perubahan medan magnetnya, B-nya, bisa perubahan luasnya, A-nya, atau perubahan sudutnya ya. Perubahan orientasi dari medan magnet dan si luasan atau si permukaan kumparan itu tersebut ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa GGL induksi ini timbul pada suatu loop jika terdapat perubahan flux magnetik pada loop tersebut ya. Nah, hal tersebut dipahami sebagai perubahan flux magnetik pada permukaan. Yang dimaksud adalah perubahan flux. Nah, prinsip ini sebenarnya adalah adalah prinsip kerja dari kelistrikan yang kita gunakan sehari-hari ya. Listrik yang kita gunakan sehari-hari kan timbulnya itu dari generator. Ya, generator itu tenaganya kan bisa macam-macam, tapi prinsipnya sama. Dia menggerakkan magnet, menggerakkan medan magnet, ya menggerakkan magnet sehingga medan magnet berubah, sehingga dia menimbulkan arus gitu ya. Nah, mari kita bahas satu contoh. Misalkan gini, flux magnetik dinyatakan terhadap fungsi waktu sebagai T kuadrat min 6T min 9 Weber. Nah, pada detik kelima, tentukan besarnya GGL induksi. Ya, di sini kita terlihat bahwa flux ini dia bergantung waktu karena dia persamaannya ada T-nya nih. Ada T-nya artinya dia berubah-ubah berdasarkan waktu. Ketika waktunya adalah 0, maka fluxnya adalah 0 min 9, jadi min 9 gitu ya. Ketika waktunya 1 ya tinggal dimasukkan waktunya. Nah, tapi ini pertanyaannya adalah berapakah GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan pada detik ke-5 ya, pada detik ke-5. Jika persamaan dari fluxnya adalah seperti ini. Jadi ya kita masukkan aja hukum Faraday bahwa GGL induksi itu sama dengan min deflux dt ya. Nah, fluxnya kita masukkan sebagai T kuadrat min 6T min 9, kita turunkan terhadap waktu, T kuadrat diturunkan terhadap waktu jadinya 2T, min 6T diturunkan terhadap waktu jadinya 6 ya. Jadinya min 6. Kemudian 9 turunkan jadinya habis ya, jadi 0.
Maka GGL induksi fungsi GGL induksi terhadap waktu itu sebesar min 2T min 6. Nah, kalau ditanya pada detik kelima nilainya berapa, tinggal masukin angkanya 5. Jadi 2 kali 5 10 kurang 6 itu 4. Jadi min 4 volt. Nah, ini contoh lainnya ya. Misalkan kita memiliki sebuah kumparan ya, yang memiliki jumlah lilitan 1000 lilitan, itu dia mengalami perubahan flux magnetik dari awalnya yaitu 3 kali 10 pangkat min 5 menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 dalam selang waktu 10 milisecond ya. Tentukan besarnya GGL induksi yang timbul. Nah, ini kita lihat bahwa ada perubahan flux magnetik ya. Tadinya flux magnetiknya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 menjadi 5 kali 10 pangkat min 5. Kalau ada perubahan flux magnetik, artinya bakal ada GGL induksi ya, bakal ada gaya gerak listrik induksi. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapa besarnya GGL induksi selama selang waktu tersebut ya. Ya kita masukkan aja. Jumlah lilitannya itu adalah 1000 lilitan. Kemudian selang waktunya adalah 10 milisecond. Mili itu kan artinya 10 pangkat min 3 ya. Jadi ya 10 kali 10 pangkat min 3. Kemudian selisih flux ya. Delta fluxnya berapa? Fluxnya awalnya 3 kali 10 pangkat min 5. Akhirnya menjadi 5 kali 10 pangkat min 5. Artinya kan ada selisih ya. Selisihnya itu yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Jadi ada selisih sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 Weber. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi besarnya GGL induksi itu sama dengan N delta flux per delta T. Ini D-nya coret ya. Jadi delta flux per delta T nih. Nggak ada D lagi. Karena bukan untuk selang waktu yang mendekati untuk selang waktu yang mendekati 0 ya ini. Bukan sesaat nih yang ditanya. Nah, jadi kita masukkan N-nya 1000. Delta fluxnya itu 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian selang waktunya itu adalah 10 kali 10 pangkat min 3. Kita hitung dapatlah angka besarnya GGL induksi itu adalah 2 volt. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ya bahwa pada GGL induksi itu ada tanda min ya. Tanda min ini apa gitu ya. Nah, tanda negatif pada hukum Faraday itu sebenarnya menjelaskan arah arus induksi ya. Atau polaritas dari gaya gerak listriknya. Yang mana yang negatif, mana yang positif gitu. Atau arah arusnya gitu. Yang ditimbulkan pada proses induksi elektromagnetik ya. Jadi, arus induksi yang timbul pada loop itu berarah, ini namanya adalah hukum Lenz ya. Hukum Lenz itu berbunyi bahwa arus induksi yang timbul pada loops itu berarah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan flux magnet ya. Jadi bisa dipahami bahwa di sini kenapa timbul arus induksi itu karena ada medan magnet induksi ya. Itu sebenarnya mereka berbarengan sih. Timbul arus induksi dan medan magnet induksi itu berbarengan sebetulnya. Yang melawan, tapi arahnya itu sedemikian rupa sehingga medan magnet induksi ini melawan perubahan flux magnetik. Jadi intinya bahwa kumparan itu memiliki sifat untuk mempertahankan medan magnetnya. Ya, jadi gini, misal kita memiliki sebuah batang magnet ya. Batang magnet ini adalah ujungnya ujung utara. Nah, ujung utara tentu saja dia mengeluarkan medan magnet ya. Karena tadi sudah dibahas di awal kalau medan magnet itu keluar dari kutub utara magnet ya. Kalau misalkan tadinya diam ya, ini kan belum ada arus ya. Tadinya si medan magnetnya ini diam, belum ada arus, berarti kan ada flux tertentu ya yang memasuki kumparan ini. Fluxnya ada nggak? Ada fluxnya. Tapi ada nggak arusnya? Nggak ada. Kenapa? Karena fluxnya belum berubah ya. Nah, ada sejumlah garis-garis medan listrik yang memasuki kumparan ini. Nah, ada fluxnya tapi tidak ada arus listriknya atau tidak ada GGL induksinya belum ada. Nah,
ketika kita gerakan ya, ketika kita gerakan si batang magnet ini mendekati kumparan, ketika batang magnet ini mendekati kumparan, kita gerakan mendekati kumparan, maka flux medan magnet atau flux magnetik yang memasuki kumparan ini akan bertambah kan? Akan bertambah. Kenapa? Karena dia akan semakin dekat ya. Tadi sudah dibahas di awal kalau besarnya medan-medan medan magnetik itu bergantung kerapatan ya. Kerapatan dari garis-garis medan magnet. Jadi kalau semakin didekatkan ini yang ujung ini ke dalam kumparan, maka ya semakin besar karena semakin banyak atau semakin rapat medan magnetnya ya. Jadi garis-garis medan magnet yang memasuki kumparan ini semakin banyak. Nah, jadi ada perubahan, tadinya sedikit jadi banyak yang memasuki medan-medan ini. Nah, kumparan itu memiliki sifat untuk mempertahankan banyaknya medan magnet yang memasuki dirinya gitu. Sebenarnya ini ujung-ujungnya adalah konsekuensi dari hukum kekekalan energi ya. Nah, jadi ketika dia dimasuki oleh magnet, ketika dia dimasuki oleh magnet, maka jumlah kumparan jumlah garis medan magnet yang memasuki dari kumparan ini semakin banyak kan? Ya. Ketika dia jumlah kumparannya semakin banyak, dia kan punya sifat untuk mempertahankan banyaknya medan magnet yang memasuki dirinya. Artinya dia melawan. Ada perubahan medan magnet yang arahnya ke sana atau medan magnet yang arahnya ke sana atau fluksnya semakin banyak, dia melawan dengan medan magnet induksi ya. Melawan dengan medan magnet induksi yang arahnya ke sana. Nah, melawan ini artinya apa? Artinya ketika ada medan magnet induksi yang melawan ke sana, besarnya ini bakal sama dengan perubahan medan magnetiknya ya. Dengan perubahan medan magnetiknya. Jadi artinya apa? Semakin besar perubahan medan magnetiknya, maka semakin besar juga medan induksinya. Nah, medan induksi semakin besar, itu kan bakal menghasilkan arus listrik di kumparannya. Ya, arah arusnya itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi gunakan tangan kanan ya. Jika medan induksinya ini adalah jempolnya, maka yang 4 jari ini adalah arah arusnya ya. Jadi ketika si medan magnetnya digerakkan memasuki kumparan, ada perubahan medan magnetik di sini ya, ada perubahan medan magnetik atau medan magnetiknya semakin banyak yang memasuki kumparan, kumparannya melawan dengan medan induksi ya, dengan medan induksi, dan tentu saja medan induksi ini disertai oleh arus induksi di dalam kumparan. Itulah kenapa di situ menghasilkan arus listrik ya. Kenapa gerakan dari magnet itu menghasilkan arus listrik. Dan juga sebaliknya ya. Misalkan gerakan magnetnya itu ke arah sana. Gerakan magnetnya ke arah sana. Artinya apa? Artinya si kuat medan magnetik yang memasuki kumparan ini semakin sedikit. Kenapa? Karena magnetnya, batang magnetnya dijauhkan. Batang magnetnya dijauhkan, kuat medan magnet yang memasuki kumparan ini semakin sedikit. Ada delta B ya. Ada delta B, perubahan medan magnetik yang arahnya ke sana. Nah, oleh karena itu dia melawan ya. Dia melawan dengan menghasilkan medan magnetik yang arahnya ke sana. Medan magnetik induksi yang arahnya ke sana. Kalau tadi kan bentar. Nah, kalau tadi kan medan magnet induksinya arahnya ke sana karena dia melawan perubahan yang arahnya ke sana. Kalau sekarang karena dia dikurangi karena batang magnetnya digerakkan menjauh, maka dia menghasilkan medan magnet yang arahnya ke sana gitu. Untuk memperkuat medan magnetnya supaya tetap seperti semula gitu. Gitu ya, Pak, bisa dipahami ya. Ketika tadinya awalnya diam, batang magnetnya diam, kemudian ketika awalnya diam ada sejumlah flux magnetik yang memasuki kumparan. Ketika si batang magnetnya digerakkan menjauh, ya, artinya medan magnetnya yang memasuki kumparan ini semakin sedikit. Nah, si kumparan ini kan tadi punya sifat untuk mempertahankan banyaknya medan magnet yang ada di kumparan ini. Artinya dia memberikan medan magnetik induksi yang arahnya ke sana gitu. Yang arahnya ke sana, dan tentu saja dia dialiri oleh arus listrik ya, yang arahnya itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, seperti itu, atau supaya memperjelas kaidah tangan kanannya, mari kita lihat ya di
di gambar yang sebelumnya. Nah, di gambar ini bisa kelihatan ya. Jadi, ketika ada batang magnet dimasukkan ke dalam. Nah, artinya si kumparan ini mengalami perubahan medan magnet ya. Dia mengalami perubahan medan magnet, dia akan punya sifat untuk mempertahankan medan magnetnya, dia melawan dengan medan induksi ya. Medan induksi itu arahnya berlawanan dengan perubahan medan magnetnya. Nah, arah arusnya gimana? Arah arusnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kalau ini jempol itu adalah arah arus induksi, maka arah medan induksi, maka arah arus induksinya mengikuti yang 4 jari. Artinya dia mengikuti 4 jari di kumparan ini, gitu ya. Ya, demikian yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.